Yang manis tapi bukan gula. Tapi bukan gula. Foodies, tahu nggak? Sekarang aku lagi ada di mana? Lagi ada di mangkok manis. Makanya yang manis tapi bukan gula. Tapi kita lagi ada di mangkok manis. Masuk Zal. Ya langsung kita kepoin aja sih mangkok manis ini. Bukan mangkoknya yang manis sih Foodies, tapi tempat isian dessertnya yang legit manis super andelita. Pastinya cocok bingo nih buat takjil berbuka puasa. Kenapa mangkok manis? Karena ini mangkoknya teh aci yang manis. Seri hungkul krik 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 krik. Warung yang satu ini sudah eksis sejak tahun 2014 alias 11 tahun lalu Foodies. Dari awalnya gerobakan, sekarang udah punya outlet sendiri dan nge-hype seantero Bandung. Way away. Menu dessertnya banyak banget, tapi yang nomor wahid dan paling dicari itu namanya Coconut Delight. Bikinnya langsung di batok kelapa kayak begini nih Foodies. Tuh udah ada daging kelapa muda juga tuh di dalamnya. Buat kuahnya pakai susu dan 2 scoop of ice cream. Bebas ya mau pilih rasa apa, tapi favoritnya ada di vanilla, strawberry, dan green tea. Next, kita geser ke toppingnya. Ada topping buah, sereal, coklat, hingga biskuit. Tau nggak? Psst, ada bocoran lagi nih. Katanya sih topping mochinya wajib banget dicobain. Catet. Dan terakhir, biar dessertnya makin berwarna, kita taburin choco chip rainbow di atasnya ya. Tuh, Foodies. Berikutnya kita kasih coklat yang lebih berwarna katanya. Tuh. Oke Foodies, ini dia mangkok manis buatanku. Nih topping-toppingnya berwarna banget ya. Gimana rasanya? Apakah semakin berwarna? Mari kita coba. Let's go. Tahan dulu ya Foodies. Mumpung di kandangnya dessert nih. Masa iya cuma cobain satu doang ya nggak? Nih ada satu lagi yang gak kalah famous. Apalagi buat para durian lovers. Yes, ini dia coconut durian. Base-nya persis kayak Coconut Delight, yakni daging kelapa muda serta es krim. Tapi khusus yang durian ini paling cocok sih pakai es krim vanila atau kelapa. Buat toppingnya ada ketan hitam, nata de coco, nangka, taburan kacang, dan si raja buah durian. Foodies sudah manis belum Foodies? Foodies sudah manis belum? Iya, tahu nggak manis. Udah. Yang paling manis tuh ini emang paling bener nih. Ini yang paling manis Foodies. Tadi ini yang aku bikin ini adalah Coconut Delight. Melimpah lumer tuh. Wah, bleber sampai tumbe-tumbe nggak tuh? Dahsyat. Wah, tadi aku pilih banyak topping, diantaranya ada nih kiwi Foodies. Kiwinya seger banget. Lalu ada peach. Wah, strawberry. Wih, segernya langsung menggelegar ya Foodies. Pas banget tuh Rizal sengaja pilih buah-buahan segar untuk teman berbuka. Manis, asam ditambahin yang kenyal-kenyal gemoy kayak si mochi tadi juga ada asik kayaknya ya. Senggol dong. Biasanya kan kalau mochi itu dia bulat-bulat, kalau ini enggak Foodies. Pipi-pipi nggak beraturan dengan warna-warna yang cantik banget. Wah, menyala. Sensasi makannya di luar biasa Foodies karena dia tuh kan ciwi-ciwi gitu. Fix, nggak mungkin gak enak sih, apalagi kalau toppingnya bisa bebas pilih sesuai selera kayak begini. Iya Foodies, daging kelapa mudanya hampir aja ke skip. Mentang-mentang ketutupan di paling bawah tuh, aduh. Kelapanya juara. Kelapa muda, pas banget, dia nggak tua, nggak muda gitu ya. Dogan, kalau bahasa Bandungnya itu. Seger banget. Dari yang manis kita netralisir ya ke yang segar dulu nih Foodies, infused water. Rasanya unik Foodies. Gak cuma unik karena ditempatin di botol lampu kayak begini, tapi airnya juga berbeza nih. Menggunakan air kelapa dengan potongan lemon, strawberry, serta daun mint. Nah, buat buka puasa sih, infused water ini udah pasti juara. Jelas aja, uang air kelapa mengandung berbagai nutrisi ya kan? Yang sangat ampuh melepas dahaga setelah seharian penuh berpuasa.
Kebutuhan mineral tubuh pun terpenuhi foodies. Tubuh jadi lebih segar, kandungan antioksidannya juga pol. Pokoknya mah the best lah air kelapa muda M. Oke, sekarang kita geser yuk ke yang manis-manis lagi nih foodies. Udah dicolek tuh sama para fansnya durian. Tuh. Alamak, ini sih duriannya aja udah enak. Secara pakainya durian Medan gitu loh. Apa kabar di komen sama besti-besti manis lainnya coba. Ulala. Kalau ini versinya lebih tradisional gitu foodies, karena semuanya di sini tuh campuran-campuran buah-buah yang memang jarang orang suka, tapi ternyata ini jadi favorit juga di sini foodies. Betul. Siapa sangka ya foodies, kolaborasi dari buah-buahan yang rasa dan aromanya kuat ini justru malah nikmat banget dijadikan dessert. Tapi yang coconut durian ini sih kayaknya bakalan kenyang pol deh kalau dimakan satu mangkok full. Lihat aja tuh isiannya padat dan super melimpah. So foodies, jangan sampai nyasar ya, warung dessert legendaris ini lokasinya ada di Jalan Ciamplas. Nah, selama bulan Ramadan, bukanya sampai jam 11 malam. Jadi cocok banget nih buat tempat ngabuburit dan tempat nongki-nongki habis salat taraweh, ya nggak? Foodies, masih kelihatan manis tidak? Masih kelihatan manis tidak? Jangan lupa cobain mangkok manis dan juga saksikan terus Makan Receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Ubur-ubur ikan lele, pedas le. Foodies, kulineran yang pedas-pedas lagi sekali di kawasan Blok M yuk. Ada spesialis ayam, sambal, dan juga jukut aka selada air yang masih jarang ditemuin di Jakarta nih foodies. Foodies, sekarang aku lagi goreng jukut. Nah ini nih selada air, bener nggak mas? Bener. Oke, di sini kira-kira menu apa aja nih? Yang paling banyak, paling favorit, paling banyak dipesan sama orang-orang yang ada di sini. Terutama ini yang kita goreng sih. Ini? Iya, dia paling, wah nikmat banget. Nikmat banget ya? Ada berbagai pilihan menu di sini seperti ayam bakar siram kacang, ayam goreng sambal rempah, ayam sambal tempong, hingga makanan pendamping seperti jukut dan juga sate-satean. Wah, komplit ya. Menunya seru-seru, tempatnya juga asik nih. Makanya meskipun baru buka, fansnya udah banyak foodies. Foodies, ada 4 jenis sambal yang bisa kalian pilih ya, mulai dari chili flakes, sambal rempah, sambal tempong, sama sambal kacang. Tapi yang menjadi jawaranya ya si sambal tempong dan sambal rempahnya sih. Ini dia nih, sambal rempah. Wah. Ini kayaknya pedas nampol nih. Nah kalau yang ini? Yang ini yang tempong. Sambal tempong? Ya. Wah, sambal tempong. Ubur-ubur ikan kakap. Nggak pakai lama, kita santap. Asik. Foodies, sesuai namanya, ayam bakar siram kacang ini siraman bumbu kacangnya pakai no pelit-pelit ya. Bener-bener banjir. Foodies, coba lihat. Wah, ini nih. Kalau dari tekstur sama bentuknya ini kelihatan banget bumbunya ini benar-benar meresap sampai ke dalam. Marinasinya sangat luar biasa menurut saya. Oke, kemudian, wah, pekat sekali bumbunya. Aromanya juga berasa banget, tebal rasanya. Ayam yang dipakai jenis ayam negeri nih foodies. Dipilih karena ukurannya besar dan dagingnya lebih empuk. Kecap, bawang putih, dan bawang merah jadi bumbu kuncian dari ayam bakarnya. Tambahan saus kacang dan chili flakes ini bikin rasanya makin dar-der-dor pedasnya. Lazis. Ternyata ayam bakar yang dipadu-padankan dengan bumbu kacang itu enak, melebur jadi satu, dan cocok di lidah. Dari tekstur dagingnya juga menurut saya pas. Dia nggak keras, dia nggak terlalu lembek, dan dibakar dengan suhu yang bagus. Sekilas rasa dan teksturnya mirip banget seperti bumbu sate ayam nih foodies, tapi sambal kacang di sini lebih pekat dan lebih kental. Bener-bener lazis pokoknya. Apalagi harganya recehan, mulai dari Rp27.000.
ini rasanya menurut saya cocok dan enak. Karena dia punya marinasi bumbu yang berbeda. Perpaduan antara bumbu yang ayam ini udah dikasih bumbunya tersendiri. Kemudian di atas dibalur dengan bumbu kacang. Untuk tekstur bumbu kacangnya juga dia tidak terlalu hancur, tidak terlalu lebur untuk di blend. Dia masih ada berasa serat-serat kacangnya di sini, bulir-bulir kacangnya masih berasa. Rasa bumbu kacangnya enak, dia perpaduan asinnya berasa, manisnya ada, gurihnya ada, ya, enak banget. Oke, kita menuju hidangan selanjutnya, Skeh. Menu yang satu ini nih, incaran para foodies banget. Apalagi kalau bukan jukut goreng crispy. Jukut ini digoreng selama kurang lebih 7 menit bersama tepung berbumbu sehingga rasanya gurih dan renyah. Yuk kita buktiin selazis apa sih sampai FYP di mana-mana. Nah, ini kalau dimakan kayaknya cocok ya. Ngeblend gitu dengan ayam bakar sambal kacangnya. Garing ya, renyah. Yang paling enak menurut saya dari jukut ini dia nggak terlalu asin. Jadi nggak over, rasanya nggak terlalu asin dipadu-padakan dengan yang lainnya. Foodies, ternyata jukut ini didatangkan dari Cianjur loh. Karena kualitas jukutnya terbukti paling TOP. Harga seporsinya nih 9 ribuan foodies. Foodies, masih ada menu best seller yang crunchy dan gak kalah famous dari si jukut nih. Ada kulit crispy 15 ribuan aja. Wih, mantep gak tuh? Garing. Waduh, enak banget. Asin-asinnya itu loh. Ini menolak untuk berhenti makan. Kuncian kulit selazis ini ada di proses perebusan dengan tambahan daun jeruk, jahe, sama garam foodies. Bau amis mah hempas, dijamin bye. Udah gitu masih dimarinasi pula bersama bumbu racikan ala ayam sambal melawai sebelum digoreng garing. Wih, mantul nih foodies. Nah, sekarang kita battle 2 sambal lainnya yuk. Ada sambal tempong sama sambal rempah. Sambal tempong dibuatnya pakai tomat, jadi pedasnya masih mild dan ada hint asam segarnya. Ini kalau dikasih rate, ini kira-kira kalau pedasnya tuh 80%. Udah lumayan nendang nih. Nah, kalau sambal rempah, pedasnya lebih galak foodies karena full of cabai dan full of rempah. Ada kayu manis dan minyak rempah seperti jahe, juga batang bawang, lada, sampai bay leaf. Jadi angetnya cabai tuh iya, angetnya rempah juga iya. Wadidaw nggak tuh? Ini foodies, dia pakai kayu manis di atasnya sehingga punya ciri khas dan aroma yang berbeda ketika dimakan nanti. Konon katanya sambal ini yang ini lebih pedas. Ini sih pedasnya lumayan kurang ajar ya, tapi nagih sih, sumpah nggak bisa berhenti makan. Buat kalian semua, aku bakal pastiin kalau makan ini nambah, nggak akan pernah bisa berhenti. Ini enak banget sih. Yang udah kepengen banget ya udah bolehlah gaskan Skeh merapat ke Jakarta Selatan ya. Bukanya setiap hari kok dari jam 11 siang hingga jam 10 malam. Buat kalian semua yang penasaran bisa langsung datang di Ayam Sambal Melawai ada di kawasan Blok M. Buat tidak penasaran lagi, langsung semuanya ke sini. Oke, makan receh, menu receh tapi rasa enggak recehan. Bang, puasa, jangan ngamuk gitu dong. Roti Mariamnya sampai dihancurin. Ini sih sebenarnya bukan marah-marah kok foodies, emang konsepnya begitu. Namanya roti koyak kita yang lagi hits di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Varian rasanya juga bikin way tau gak sih? Ada varian daging pedas dan juga varian manis yang cocok banget buat berbuka puasa. Ada rasa coklat, tiramisu, dan masih banyak lagi foodies. Karena buka puasa harus dengan yang manis-manis, jadi aku mampir di roti koyak kita di Ciracas. Yuk kita serbu.
Nah, aku tadi udah pesen nih. Aku udah pesen foodies, pesen yang manis-manis. Sekarang aku lagi mau coba coklat kejunya dari roti koya kita. Pasti agak-agak kenapa ya namanya koya? Karena rotinya dikoyak-koyak foodies. Jadi nggak kayak biasanya gitu. Coba kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, manisnya mantap, nggak mencelup gitu, enak di bibir, di lidah. Baru aja icip-icip tapi udah bikin jatuh cinta karena tekstur roti Mariamnya tuh lembut banget. Isian coklat dan kejunya kompak foodies. Asli sih pas masuk mulut jadi andul maksimal. Wih, lazis. Kejunya juga mantep, gurih banget. Kita coba di bagian tengahnya. Jadi dia tuh di tengahnya itu baru coklatnya. Di pinggirnya tuh dia nggak kasih coklat. Dia hanya kasih susu. Ini enak banget. Bagian dalamnya menyentuh hati. Enak banget, Budi. Tekstur rotinya juga kayak garing-garing gitu. Enak. Aku sih approve banget ini. Lagi momen Ramadan kayak begini, camilan unik dengan rasa yang udah terverifikasi endol pastinya cocok banget ya buat takjil. Apalagi harganya tuh pro banget loh sama pecinta makan receh. Start from 5.000 aja alias goceng. Beuh, mantep kan? Jadi ini macam-macam kayak pizza roti gitu ya. Kan bentuknya gini. Simple banget buat makan-makan di tengah jalan gini. Jadi nggak ribet kalian makannya. Dan pasti rasanya juga tidak mengecewakan. Rasa tiramisunya berasa banget. Numpah kayak kue-kue yang di kafe-kafe gitu. Tiramisunya nggak bercanda, meltednya dapet. Tiramisunya nggak pelit foodies, banyak banget loh dikasih sama babang ya. Tekstur roti Mariam yang garing-garing manja digabung dengan tiramisu yang manisnya pas, nggak lebay pas masuk ke mulut. Duh, jempol kuadrat buat roti koyak kita ya, perfecto. Oke deh, sekarang kita choose move on ke yang gurih pedes. Ini enak banget, enak juga buat pedas, enak, seger. Jadi foodies bisa nyoba yang pedasnya juga. Karena yang pedasnya ini satu-satunya menu yang pedas di sini. Kata Masnya kalau manis itu ada 9. Kalau pedas tuh cuma ada 1. Bentuknya kayak mini pizza ya foodies, rasanya cenderung ke pedes-pedes gurih gitu. Udah gitu ya, selain enak, satu porsi begini dipastikan ngenyangin foodies. Kita cobain ini dagingnya ya. Dagingnya tuh udah cincang-cincang gitu, ditumis, enak, gurih banget. Ini juga aku approve deh. Emang ya ide warga plus 62 tuh nggak pernah gagal. Gabungan resep lokal dan internasional jadi satu, approve tanpa revisi ya Asya Sarah, lazis. Oke deh, sip, sekarang cus kamu wajib coba ini varian originalnya. Emang sih ukurannya lebih kecil dari yang tadi, tapi nggak kalah menggugah selera buat dicobain, takis. Ada yang segini, ini tuh start from 5.000 aja. Jadi buat kalian yang mau jalan simpel, nggak mau belepetan-belepetan, mau sambil gini juga bisa makannya ya kan. Praktis gini hari. Kita coba ya. Rasanya dia nggak begitu manis. Ini kayaknya buat yang nggak suka manis suka. Jadi dia lebih original aja, rasa kayak tepungnya lebih berasa. Manisnya juga sedang lah. Seperti roti Mariam pada umumnya, roti koyak kita ini terbuat dari tepung terigu, telur, minyak sayur, susu, dan sedikit garam. Bahannya termasuk simpel ya, tapi dengan racikan ala roti koyak kita, jaminan bakalan berbeza dari tempat lain. Step pertama, rotinya kudu dipanggang dulu selama 3 menit dan harus dibolak-balik foodies. Pokoknya harus cepet sigap biar nggak gosyong ya. Habis kita taruh di sini, kita tutup kan. Karena kita kan juga dagangan kan di pinggir jalan kayak untuk ngejaga juga Kebersihannya ya. kebersihannya dari polusi dari debu, jadi kita tutup. Oke. Terus dikoyak-koyaknya gimana? Dikoyak-koyaknya nanti pas sudah jadi kita koyakkan.
Wih, super higienis ya foodies, aman tentram deh nih tanpa debu-debu jalanan. Ini. Ya. Nah. Diputer. Wow, Oke. seru banget. Ini udah bagus kan Mas, koyak-koyakan Udah saya? lumayan ini, udah bagus. Kalau urusan koyak pengoyak mah yakin Asya jagonya ya foodies. Tapi nggak boleh dihancurin sampai rusak beneran loh. Kalau udah koyak dikit nggak usah dilanjutin, oke? Foodies dengan varian yang beragam dan harga yang affordable, asli cocok bingo nih buat kamu yang pengen makan endul dengan modal tipis. Yuk buat kamu yang lagi bingung kali pengen buka puasa pakai apa? Oke deh kita tunggu di sini ya foodies. Langsung engkol motornya, cus. Jangan lupa dimakan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Bye-bye foodies. Ayo, kalau makan ayam pasti pada rebutan kan bagian paha pentungnya. Soalnya enak dipegang bentuknya foodies, terus juicy rasa dagingnya. Tapi paha pentung yang satu ukurannya ini jumo banget deh. Pastinya bukan paha ayam ataupun paha bebek nih. Waduh, pentung apaan ya foodies? Tung, loncat. Nih, kelihatan kan dari bentuknya? Bener paha, tapi bukan ayam. Masa paha ayam segede gini? Bebek? Bukan juga, ini kambing. Jadi ini pentung kambing tuh, lihat. Ada sebanyak ini foodies. Ini pentung kambing semua. Buat yang bertanya-tanya, masa paha pentung kambing utuh ukurannya sekecil itu? Nah jadi emang yang digunakan itu adalah lamb shank atau sengkelnya aja tuh foodies. Paha bagian atas ini emang terkenal sebagai bagian kambing yang paling gurih dan juicy. Ternyata foodies ini tuh udah dimasak. Ya, ini kita udah proses masak, pencucian sampai rebus dengan rempah-rempah. Kurang lebih tuh estimasinya 4 jam. 4 jam, jadi sebenarnya ini udah matang ya Mbak Putri? Iya, udah matang. Jadi ini tuh contoh menu signature kita juga, pentung bakar. Nah, setelah matang, direbus, kita lanjut ke proses bakar. Oke, jadi bakar ini sifatnya lebih ke finishing ya, buat ngambil aroma-aroma sama nambahin rasa di bagian luarnya foodies, karena bagian dalam udah di rebusan tadi ya. Iya, betul. Oke, ini kita bakar dulu nih Mbak. Proses pembakarannya sih cepet 5-10 menit aja. Tapi bakarnya nggak berhenti-berhenti nih, soalnya ini tuh menu primadona foodies. Dalam sehari bisa habis 100 potong dengan berat rata-rata 700 gram per pentung ya. Beuh, dahsyat. Nah, pendamping makannya adalah nasi kebuli dan nasi mandi. Wih, mantep banget nih foodies. Tinggal pilih deh ya, sesuai selera kamu. Ini bagian dalamnya, bumbunya meresap banget. Dan gurihnya sampai ke dalam. Terus kelihatan nih bagian luarnya juga ada rempah-rempah. Jadi rempahnya itu memang rempah khas untuk masakan Timur Tengah gitu. Oh iya, faktanya di foodies, cita rasa yang khas ini sebenarnya nggak 100% murni Arabian food, tapi dimodifikasi dengan rasa Chinese dan disesuaikan dengan lidah Indonesia. Nah lo, bingung kan? Menu masakan Arab tapi resepnya dari China. Yang penting hasil akhirnya lazis alias hauce, yes. Sepintas warnanya udah coklat banget. Karena emang manis foodies, tapi manis itu bukan yang berlebihan, lebih ke manis yang seimbang dengan gurih dan rempahnya itu. Jadi makanya kuat banget, outputnya semua ini kuat banget. Karena rempahnya yang kuat dan cara memasaknya yang tepat, bikin daging kambingnya sama sekali nggak berbau perengus. Cocok banget di foodies. Enggak bohong, ini tuh mantap banget foodies tuh. Kalaupun mau digigit nih, lihat, saking empuknya. Nggak perlu pakai pisau juga udah gampang banget lepasnya. Saking empuknya, dagingnya bisa lepas semudah itu foodies. Nggak pakai usaha deh tuh buat gigit, tinggal lep langsung kunyah.
Gak heran kan kalau dari tadi pembeli juga rame terus kalau olahannya memang berkualitas kayak begini nih foodies. Kelihatan bedanya. Jadi yang kebuli dari warna udah kecoklatan hampir kayak apa ya? Nasi goreng mungkin ya sepintas ya. Kalau nasi mandi ini tuh perpaduannya juga beda, ada tambahan kacang. Kalau ini cuman kismis doang kan. Oh. Nah, kelihatan kan perbedaan kedua nasinya? Yang satu kecoklatan, yang satu kuning. Secara rasa, kebuli penuh dengan rempah maksimal. Nah, sementara kalau nasi mandi lebih light dengan bumbu yang aromatik foodies. Rasa yang sederhana tadi, begitu masuk nih kacang, mede, langsung kayak kaya banget rasanya. Ada aroma kacangnya, teksturnya juga beda. Jadi kalau aku simpulkan, ini tuh outputnya hampir mirip kayak bakar. Manis, berempah. Tapi kalau yang ini, nasi mandi lebih kayak goreng gitu loh. Jadi ringan, gurih. Oh ya, buat kamu yang doain pedas, masih ngerasa kurang pedas nih, tenang, ada chili oilnya kok foodies. Tinggal cocok atau campur ya sekalian. Serba kambing, menu Timur Tengah. Kita akan nyicip juga. Gulai, ini disajikannya bareng carne, nih lihat. Beh, sepitas aja udah kelihatan banget nih kalau warna kuahnya itu pekat dan kental banget. Dan ngomong-ngomong kita coba icip dagingnya dulu, Skeh. Nggak ada yang gagal. Dagingnya empuk banget semua. Kuahnya juga ada sensasi manis pedes, kental banget. Canenya bisa dipilih kayak gini. Cocol, ya kan? Nyampur jadi satu tuh, ini blend, gurih, manis, pedes jadinya. Nah, Kenya ini kalau mau disantap sedikit demi sedikit dicocol bisa tuh foodies. Mau disiram juga boleh. Yang jelas, mau pakai cara yang manapun mah keduanya punya cita rasa yang kuat dan kalau disantap ngeblend banget. Lazis! Jadi, kalian kalau penasaran pengen nyobain ini semuanya, langsung aja mampir ke Kebuli Pentung Abu Ali. Adanya di sekitaran Yasmin, Bogor. Maka receh bener receh, tapi rasanya nggak recehan.